An Abi Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ibn Adam anta ba'dulal fadla khairul laka wa antum sikahu syarrul lak wa la tulamu ala kafafin wa abda biman ta'ul. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu, dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekadar untuk keperluan tidaklah dicela, dan dahulukanlah orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Hadirin muslim yang kita Mishkat. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu, dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekadar untuk keperluan tidaklah dicela, dan dahulukanlah orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Hadirin muslim kita Mishkat. Keterangan penegasan terhadap dua masalah ini juga telah dibahas dalam ayat yang keempat. Di dalamnya Allah SWT berfirman, sedekahkanlah apa yang berlebih. Hadis ini telah disebutkan dalam bab yang sama. Di sini juga disebutkan lagi agar lebih jelas dan diperhatikan. Inilah hakikat yang sebenarnya, bahwa harta yang berlebih bukan untuk disimpan dan dikumpulkan. Sikap yang paling baik adalah dikumpulkan di khazanahnya Allah Subhanahu wa taala, sebuah tempat penyimpanan yang terbaik yang tidak akan berkurang sedikit pun. Tidak ada musibah apapun yang akan menimpanya, dan yang akan mendatangkan manfaat pada suatu masa yang dahsyat. Bila dibandingkan dengan keperluan-keperluan yang lain, semua keperluan di dunia ini hanyalah sedikit. Keperluan yang terbesar adalah keperluan untuk masa-masa mendatang, yaitu saat ketika sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mencari pendapatan bagi keperluan kita. Pada saat seperti itu, yang dapat mendatangkan manfaat hanyalah apa yang dibawa bersamanya. Dalam hadis ini juga dibahas mengenai masalah yang lain, yakni menahan harta yang hanya cukup untuk keperluan tidaklah dicela, yakni jumlah harta yang benar-benar diperlukan, yang tanpa keberadaannya hidupnya akan susah hingga harus meminta kepada orang lain, dan tanggung jawab dalam menafkahi anak, istri, orang lain, atau binatang-binatang peliharaannya harus ditunaikan. Ia akan berdosa bila melanggar tanggung jawab ini. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW disebutkan bahwa orang yang tidak mempedulikan tanggung jawabnya dalam pemberian nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, yang demikian itu sudah merupakan dosa baginya. Dalam kitab Mishkat, Abdullah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, pada suatu ketika saya bersama Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia telah mendapat tunjangan dari Baitul Mal, lalu pergi untuk membeli berbagai keperluan untuk hidupnya. Bersamanya ada seorang hamba wanita yang membelikan barang-barang tersebut untuknya. Setelah membeli beberapa keperluannya, ada 7 keping dinar yang tersisa. Ia menyuruh hamba wanitanya itu untuk menukarkan keping dinar tersebut agar dapat dibagi-bagikan sebagai sedekah. Saya berkata padanya, bolehkah sisa keping dirham tadi disimpan untuk keperluan nanti, karena tamu-tamu selalu datang? Ia menjawab, kekasihku Nabi SAW telah menjelaskan kepadaku bahwa selama tidak dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, emas dan perak yang disimpan merupakan bara api bagi pemiliknya. Hadis dalam kitab At-Targhib. Begitu banyaknya anjuran-anjuran dari Rasulullah SAW agar menginfakkan harta yang lebih dari keperluan, sehingga para sahabat radhiyallahu anhu telah menyangka bahwa manusia tidak mempunyai hak untuk menyimpan barang-barang yang melebihi keperluannya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ketika bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan, bertemu dengan seseorang yang membawa untanya berkeliling, maka Nabi SAW bersabda, barang siapa memiliki kendaraan yang lebih, hendaknya dia memberikan kendaraannya kepada orang yang tidak memiliki kendaraan. Dan barang siapa memiliki perbekalan yang lebih, hendaklah memberi kepada orang yang kurang perbekalannya.
sehingga kami menyangka bahwa kami tidak memiliki hak terhadap harta kami sendiri yang lebih dari keperluan. Hadis riwayat Abu Daud. Perbuatan sahabat yang membawa unta berkeliling, bila perbuatan tersebut dimaksudkan untuk mencari kebanggaan dan kebesaran dirinya, maka sabda Rasulullah SAW tersebut dikhususkan bagi orang itu. Maksudnya, segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang melebihi keperluannya bukanlah untuk dibangga-banggakan, tetapi untuk diberikan kepada orang lain. Sebagian ulama mengatakan bahwa perbuatan membawa berkeliling unta betinah yang dilakukan orang tersebut bermaksud untuk menunjukkan kesempitan dirinya. Dalam keadaan seperti ini, sabda Rasulullah SAW tersebut ditujukan kepada sahabat yang lain. Iman. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulu ahlal yadkhulul jannatil jannah wa ahlun narin nar summa yaqulu Allah ta'ala akhriju man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman fayukhrajuna minha qadis waddu fayulqawna fi nahril haya fayanbutuna kama tanbutul jannah fi jaibis sail alam tara annaha takhruju safra multawiyah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, setelah ahli surga masuk ke dalam surga dan ahli neraka masuk ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, keluarkanlah dari neraka orang yang di dalam hatinya terdapat iman sebesar biji sawi. Kemudian mereka pun dikeluarkan dari neraka dalam keadaan telah menghitam. Mereka diceburkan ke dalam Nahrul Haya sebagai kehidupan, sungai kehidupan, sehingga tumbuhlah mereka sebagaimana benih yang tumbuh di tepi aliran sungai yang deras. Tidakkah kalian melihat tunasnya keluar berwarna kuning dan melengkung? Hadis riwayat Bukhari, bab perbedaan tingkatan amalan orang-orang yang beriman. Hadis nomor 22. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, setelah ahli surga masuk ke dalam surga dan ahli neraka masuk ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, keluarkanlah dari neraka orang yang di dalam hatinya terdapat iman sebesar biji sawi. Kemudian mereka pun dikeluarkan dari neraka dalam keadaan telah menghitam. Mereka diceburkan ke dalam Nahrul Haya, sungai kehidupan, sehingga tumbuhlah mereka sebagaimana benih yang tumbuh di tepi aliran sungai yang deras. Tidakkah kalian melihat tunasnya keluar berwarna kuning dan melengkung? Hadis riwayat Bukhari dalam bab perbedaan tingkatan amal orang-orang yang beriman. Hadis nomor 22. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun faqala ya Rasulullah mal iman qala idza saratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Mal iman qala idza saratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW ditanya seorang laki-laki, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Beliau menjawab, apabila amal baikmu membuatmu merasa senang dan perbuatan burukmu membuatmu merasa bersedih, maka kamu adalah orang yang beriman. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW ditanya seorang laki-laki, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Beliau menjawab, apabila amal baikmu membuatmu merasa senang dan perbuatan burukmu membuatmu merasa bersedih, maka kamu adalah orang yang beriman. Hingga akhir hadis riwayat Hakim yang menyatakan kesahihannya dan disepakati oleh Az-Zahabi jilid 1 halaman 300 sampai 14. Anil Abbas ibni Abdil Muttalib radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul daqata ta'mal iman
man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, telah merasakan nikmatnya iman orang yang ridho terhadap Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, telah merasakan nikmatnya iman orang yang ridho terhadap Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Hadis riwayat Muslim, dalil bahwa barang siapa ridho terhadap Allah dan sebagai Tuhannya. Hadis nomor 151. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala ahabbul biladi ila Allah ta'ala masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tempat di muka bumi yang paling disukai Allah adalah masjid-masjidnya, dan tempat di muka bumi yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Riwayat Muslim, bab keutamaan duduk di tempat salat. Hadis nomor 1528. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tempat di muka bumi yang paling disukai Allah Ta'ala adalah masjid-masjidnya, dan tempat di muka bumi yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim, bab keutamaan duduk di tempat salat. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala al-masajidu buyutullah fil ardi tudi'u li ahli sama kama tudi'u nujumus sama li ahli al-ardi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, masjid adalah rumah Allah di muka bumi yang menyinari penduduk langit, sebagaimana bintang-bintang di langit menyinari penduduk bumi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, masjid adalah rumah Allah di muka bumi yang menyinari penduduk langit, sebagaimana bintang-bintang di langit menyinari penduduk bumi. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Khabir. Para perawinya menyatakan sikot Majma'uz Zawaid, jilid 2 halaman 110. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man bana masjidan yudhkaru fihi ismullah banallahu lahu baitan fil jannah. Man bana masjidan yudhkaru fihi ismullahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membangun sebuah masjid yang di dalamnya disebut nama Allah, niscaya Allah SWT akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban, penahqiq berkata sanadnya sahih. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membangun sebuah masjid yang di dalamnya disebut nama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban, penahqiq berkata sanadnya sahih, jilid 4 halaman 486. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man ghada ilal masjid wa raha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa pergi ke masjid baik pada pagi maupun sore hari, Allah SWT menyiapkan untuknya sebuah hidangan di surga setiap kali dia pergi baik pada pagi ataupun sore hari. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa pergi ke masjid baik pada pagi maupun sore hari, Allah SWT menyiapkan untuknya sebuah hidangan di surga setiap kali dia pergi baik pada waktu pagi ataupun pada sore hari. Hadis riwayat Bukhari, bab keutamaan orang yang berangkat ke masjid. Hadis nomor 662. Insyaallah yang mulia,
apa yang kita dengar kita baca mudah-mudahan menjadi iktibar. Kita niat amal, niat menyampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allahu lakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man bala masjidan.